Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ada sukacita pada pagi hari sekali lagi? Amin. Di tempat ini ada berbagai macam suku. Ada Jawa, ada Cina, ada Batak, tetapi kita semua satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kau tak pandang dari suku mana?
akan disiapkan. Kita akan dipindahkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita pulang akan membawa damai sukacita. Kita pulang tidak seperti selagi kita berangkat yang berbeban berat melalui firman Tuhan. Nanti kita akan ditegur. Apa nanti yang akan dikatakan Tuhan di tempat ini? Kita siap. Biar jadi rema bagi kita semua di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Roh Kudus, puaskan kami di tempat ini Bapa. Puaskan kerinduan kami Tuhan. Haleluya Bapa.
kami abdikan hidup ini kepadamu, kami taat seturut apa yang Engkau mau. Oleh sebab itu kami ada di sini untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu berkat. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih bicara soal tentang hal-hal yang akan datang dalam bahasa teologinya, yaitu eskatologi. Kalau minggu yang lalu tentang perumpamaan tentang wanita yang bijaksana dan yang kurang bijaksana, ya, Asupia dan Supia. Kita bicara tentang talenta dalam Matius pasal 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan. Kata menjalankan ini artinya langsung bekerja, tetapi artikan langsung bekerja. Menjalankan uang itu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, banyak sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadamu, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memberikan tanggung jawab dan dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga daripadanya akan diambil daripadanya. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar tentang perumpamaan, sebab Dialah guru yang agung. Perumpamaan ini supaya yang mengerti semakin memahami, supaya yang tidak mengerti
semakin juga tidak tahu. Jadi kalau ada banyak orang, ada orang yang banyak ngomong terus sepintas sekilas ada orang ngomong tong kosong bunyi nyari. Mungkin orang yang banyak cakap tadi tidak mengerti arti itu. Tapi orang yang cerdas tahu orang yang banyak ngomong itu berarti tidak berisi. Ya. Kalau banyak orang ngomong itu terus ada orang sepintas-sekilas berkata, padi makin berisi makin merunduk. Orang yang banyak ngomong yang tidak cerdas itu semakin tidak tahu apa itu arti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Oh, berarti orang yang semakin berbobot, semakin berkualitas tidak banyak ngomong. Ya, orang yang banyak ngomong sepintas sekelas berkata air beri akan ada dalam. Dia tidak tahu apa artinya itu. Tapi orang yang tahu, oh iya, orang yang tenang itu menghanyutkan, air yang tenang itu menghanyutkan. Itu perumpamaan. Dan Tuhan mengajar perumpamaan ini bagaimana kehidupan dalam kerajaan surga. Sudah, kerajaan surga itu ada 3 dimensi. Baik nanti setelah orang itu mengalami kematian, 3 dimensi di sini, di surga maupun di bumi maupun di hati. Di surga 3 dimensi. Surga itu kerajaan Allah, ya, Basilikos Theos. Kerajaan Allah itu atau kerajaan surga. Kalau Matius sering mengenai kerajaan Allah, ya, ada kerajaan surga, hampir semuanya sama. Kerajaan Allah, kerajaan surga itu, Basilikos itu memiliki arti, yaitu pemerintahan dan orang yang diperintah dan wilayah. Kalau bicara kerajaan Allah berarti ada raja. Dialah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus yang kita sembah sebelum satu kali kelak. Ketika Yesus datang kedua kali, setiap lutut bertelut, setiap bisa mengaku dialah Tuhan raja di atas segala raja. Kalau anak manusia itu datang di atas awan-awan, semua orang mempercayakan yang mati akan dibangkitkan dan naik ke surga. Dan kita tidak akan mendahului, dan orang-orang yang berkualitas saja yang nanti naik. Dialah raja, dialah pemerintah kita. Oleh sebab itu dalam pemerintahan Allah kita mengenal yang namanya teokrasi. Pemerintahan seluruh undang-undang peraturan datang dari Allah. Itu pada zaman Musa, sehingga dibuktikan 10 Taurat. Kalau Allah itu raja, Allah adalah pemerintah kita, semestinya saudara, kita tidak khawatir, kita tidak cemas, kita tidak bimbang, kita tidak ragu. Ya, saudara-saudara, siapa yang menghadapi hidup ini yang tidak ada masalah? Setiap kita memiliki banyak masalah. Tetapi raja di atas segala raja, dia tahu orang-orang atau orang-orang yang tinggal di wilayahnya. Sebab kalau orang percaya kepada Yesus, bertobat dan dijadikan anak Allah, dia masuk dalam sebuah wilayah, itu wilayah kerajaan Allah itu. Kalau dia masuk dalam wilayah kerajaan Allah itu, maka namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Sehingga dalam kitab Filipi berkata bahwa warga kita ini adalah warga kerajaan Allah. Jadi kita memiliki 2 dimensi di mana kita kaki satu menjadi warga negara kerajaan, warga negara Indonesia yang mesti kita harus patuh membayar pajak, kita harus membayar listrik pada waktunya, kita harus membayar pamara waktunya, ya, kita mesti harus taat pada hal yang mesti harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia tentunya. Saudara, tetapi kita juga menjadi warga kerajaan Allah. Kalau kita menjadi warga kerajaan Allah, saudara, yang pertama kita mewujudkan kerajaan Allah itu dalam diri kita. Datanglah kerajaanmu, terus jadilah kehendak. Mendatangkan kerajaan Allah berarti membuat suasana surga, mau damai dalam kerajaan surga itu ada dalam hidup kita. Sebelum ada dalam hidup kita, mesti harus ada di dalam hati kita. Sebab apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar di lingkungan kita. Kita tidak akan pernah bisa menciptakan damai selama hati kita panas, selama hati kita itu cemas, khawatir,
selama kita tidak puas akan hidup ini, selama kita tidak bisa mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan, kita tidak akan pernah mengalami apa. Itu yang pertama. Menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup. Dan itu tugas kita. Bukan sebatas kita berkata, Bapa kami dalam surga. Bapa kami dalam surga bukan berarti transenden Allah ada di sana. Bapa kami dalam surga berarti Allah ada di bumi ini. Allah ada di dalam kehidupan kita. Allah ada di mana-mana. Datanglah kerajaan-Mu. Dan itu merupakan tugas setiap orang. Sebab ini merupakan pola kehidupan. Dalam berdoa Bapa kami merupakan pola gaya hidup anak-anak Tuhan, bukan sebatas formula doa yang kita ucapkan. Menghadirkan kerajaan Allah itu tidak mudah. Di suatu krisis, di saat krisis seperti saat ini, saudara, ya, di saat pandemi, orang mulai takut kesana kemari, mulai takut, saudara, cemas. Kalau kita mau menghadirkan kerajaan Allah, jangankan COVID, kematian aja kita tidak takut. Hidupku di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi bukan berarti kita terus pergi ke mall seenaknya tanpa masker. Oh, nggak bisa. Kita harus memprotek diri. Kita harus menganggap orang-orang di depan kita itu COVID, dianggap diri kita juga COVID. Kita harus membentengi diri kita. Itu kita harus berusaha sedemikian rupa. Itu tugas kita. Tetapi menghadirkan kerajaan Allah tetap tenang. Jangan, nanti saya COVID, di sini COVID. Baru makan di restoran enak-enak, orang batuk, lariku, nasinya ditinggal. Itu kan ketakutan bagi dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertama juga ketika melatih hidup ini, melatih hidup dalam kerajaan Allah, ya. Melatih hidup berarti mentaati kebenaran firman Tuhan, melatih hidup dalam kerajaan Allah sehingga kita nanti tidak kaget dalam kerajaan Allah. Hanya orang-orang yang melatih diri dalam kerajaan Allah, ia berhak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau seandainya, ya, kita ini disuruh hidup dalam sebuah keraton Yogyakarta atau Surakarta, kita pasti dilatih ngomong bahasa Jawa yang halus, ngaturakan sembah nuwun. Wah, itu udah halus banget, ya. Jalannya aja nggak boleh jalannya main begini. Di keraton diatur dan jalannya sedemikian rupa. Ngomong pun dalam tata aturan di Jawa kan, bicara sama teman, bicara sama orang tua, bicara sama nenek-nenek, kakeknya, mbah, itu beda bahasanya. Ya, coba ngomong sama orang apa kakeknya, bah, wis mangan, gitu. Wah, itu gak sopan. Wah, ada bahasa halus. Kita dilatih, dipersiapkan gimana kita masuk di kerajaan. Nanti kalau kita di sana ketemu orang-orang yang jalannya ngesot gitu, hormat, jalan di depan orang begini, nggak kaget karena kita udah latihan duluan. Tapi kalau nggak latihan, kita kesana kita stres. Kok begitu ya gayanya? Silakan makan, monggo dahan, halus, bahasanya diatur rapi, nggak ada lebuan-lebuan di sana, gitu. Nah, kita harus melatih diri dalam kerajaan Allah, hidup dalam mentaati kebenaran firman, dan itu nggak mudah. Melatih diri dalam kerajaan Allah. Dan yang selanjutnya, keempat, bahwa kita itu memindahkan hati kita dalam kerajaan surga. Dan ini berat. Wah, ini juga saya baru belajar, dan saya terus belajar. Memindahkan hati kita itu, hidup kita nggak materai. Gaji kita 3 juta, ya kita puji Tuhan, kita kelola dengan benar. Gaji kita 5 juta, kita kelola dengan benar. Ya, hati saya hanya di dalam kerajaan Allah.
Orang yang memindahkan hatinya karena kerajaan Allah, dia akan bekerja sungguh-sungguh yang nanti saya akan singgung dengan cepat tangan. Saudara, memindahkan hati dalam kerajaan Allah tidak. Aduh, nasib saya memang harus kontrak, nggak pernah punya rumah. Punya kontrakan atau rumah pribadi, rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah punya kontrakan, semuanya sama. Kita itu numpang. Satu kali kita pulang. Satu kali kita berkata, belakang langit biru ada mahkotaku, belakang langit biru sana ku rindu. Mesti begitu. Itu orang-orang yang memindahkan hatinya dalam kerajaan Allah. Tapi kalau pikiran kita, gimana ya gaji saya bisa naik ya? Tidak banyak-banyak, 15, 20, 30 juta. Saya beli rumah, punya mobil, punya kontrakan. Kalau masih sebatas itu, kita belum bisa memindahkan hati kita dalam kerajaan. Saat ini kalau masih punya motor, ya puji Tuhan dengan motor yang ada. Motor 1 untuk rame-rame tak apa-apa. Cuma rekodnya sekarang kalau punya HP 1, repot, ya. Punya HP 1, anak 3, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jam 1 pagi, Pak maaf, HP-nya dibawa bapaknya kerja pulang. Aduh repot saudara. Ya, repot. Ya tapi bersyukurlah. Jangan karena HP jadul, HP saya jadul. Support aja. Ya bersyukur apa sih? HP masih bisa dipakai ngomong, masih bisa dipakai komunikasi. Itu kalau hatinya memindahkan hati ke kebenaran saudara. Tapi orang yang bersungguh-sungguh tidak pernah mengucap syukur setiap hari berantem aja gara-gara uang. Saya khawatir orang itu tidak memiliki hati, memindahkan hatinya dalam kerajaan Allah. Orang yang memindahkan hatinya dalam kerajaan Allah, saudara, dia tahu bahwa hidup ini hanya sebentar. Ya. Kita nanti akan pulang sendiri-sendiri, tidak sama istri, walaupun ngomongnya sama istri. Nah, kita hidup semati ya. Enak aja hidup semati ya, mati sendiri-sendiri lah. Ya, mati sendiri. Kita tidak akan ngajak sih. Kita tidak ada yang bisa menemani. Kita suatu kali akan pulang. Makanya kita melatih diri kita memindahkan hati kita dalam kerajaan surga. Sesibuk-sibuknya kita, serepot-repotnya kita, duduk diam di bawah Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam kerajaan Allah cirinya apa? Yang pertama adanya panggilan. Tuhannya itu memanggil. Kalau di pada zaman itu orang-orang yang punya jabatan, ya biasa kaisar itu memindahkan kerajaan orang tua orang-orang itu tugas di tempat lain, ya di tempat lain. Atau sekarang barangkali ada bupati, ya itu jadi wali kota. Dan itu ditinggal anaknya, itu dipercayakan pada orang-orang tertentu. Dalam kerajaan Allah itu ada sebuah panggilan. Kerajaan Allah tidak otomatis, tetapi neraka otomatis. Apa maksudnya? Kalau dalam kerajaan surga itu nggak otomatis, sebab adanya panggilan. Di dalam panggilan itu ada tanggung jawab. Kalau saya dipanggil guru, di dalam saya ini ada tanggung jawab seorang guru. Saudara dipanggil bapak, tanggung jawab sebagai ayah. Dipanggil ibu, ada tanggung jawab sebagai ibu. Dipanggil sebagai hamba Tuhan, harus memiliki tanggung jawab. Pertama adanya panggilan. Makanya Tuhan berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, banyak orang dipanggil. Oh, makanya Yesus berkata tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Kehendak itu berarti hidupku bisa dinikmati menyenangkan Tuhan. Orang yang menyenangkan Tuhan pasti menyenangkan istri, menyenangkan orang-orang di sekitar.
Kalau dia hanya menyenangkan Tuhan, bolak-balik ke gereja berdoa, itu bukan menyenangkan Tuhan. Itu merusak keluarga. Ibu-ibu yang bolak-balik ke gereja berdoa, di rumah belum masak, anaknya nangis, ya, suaminya datang belum ada makanan. Itu yang berdosa, itu tidak boleh dilakukan untuk jemaat GBI Bapak Mas. Amin. Orang harus balance, harus seimbang. Menyenangkan Tuhan berarti menyenangkan keluarga, menyenangkan orang-orang di lingkungannya. Adanya panggilan. Semakin orang itu punya banyak panggilan, semakin orang itu berkualitas, semakin orang itu bertanggung jawab. Dipanggil bos, dipanggil manajer, dipanggil guru, contohnya, ya. Dipanggil pimpinan. Semakin banyak jabatan yang ia miliki, semakin orang itu semakin harus punya banyak tanggung jawab. Berpadanan dengan, hendaklah panggilan hidupmu sesuai dengan berpadanan dengan panggilanmu. Kalau namamu dipanggil sabar, ya Allah sabarlah. Sabar. Nama itu kan onoma, bahasa Yunaninya, menunjukkan karakter, menunjukkan cita-cita. Tidak ada anaknya ya, untuk mengingat bapakmu saat ini namamu miskin ya, miskin namanya. Lu selama itu jadi miskin itu. Oleh sebab itu panggilan yang ada pada kita, mari harus kita samakan. Kalau saudara dipanggil jadi karyawan yang baik, jangan korupsi. Datang tepat pada waktunya. Kalau jam 7, setengah 7 sudah ada, mesti harus begitu. Jangan berkata, Pak ini perusahaan waktu saya Pak, saya datang saya dong, kalau saya cucu kesayangan. Nggak bisa. Jadi pimpinan juga harus menegur bawahan yang salah pun juga enak negornya, ya. Tidak di depan orang, tidak nyakitin hati orang. Itu baru orang yang merasa dipanggil, panggilannya sesuai dengan sepadan kehendak Tuhan. Ada orang pendeta kalau maki-maki karyawan di depan banyak orang, dia bilang, Pak itu bukan pendeta Pak, itu pendekar. Pendeta kan hanya di gereja aja. Saudara-saudara, ya, dalam kerajaan Allah ada panggilan. Jadi sewaktu-waktu kalau kita dipanggil, kita berharap inilah Tuhan. Jadi lagu jadul, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, duga dia panggil namamu. Terus langsungnya jawabnya Pak, ku jawab ya. Hari ini juga lagu jadul, lagu semangat ya. Utapa, itu lagu-lagu zaman bahala, tapi bukan zaman bahalanya, tapi urapannya. Amin. Semangat, walaupun nyanyi sadarion, kamu udah belum sadarion. Oh hari ini ya Tuhan. Walaupun nyanyi begitu, tapi kalau ada kuasa urapan, beda. Jangan seperti Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku bosan dengan lagu. Tuhan bosan karena dia menyanyi hanya di bibir, bukan dari hati. Satu, ada panggilan. Dua, tadi ada tanggung jawab. Sangat rajin dan malas. Saya singkat aja. Sangat rajin hasilnya juga beda. Talenta ini bukan bicara nominal, tapi talenta ini bicara mutu. Untuk orang bermutu tidak membalik tangan. Anak muda dengerin baik-baik. 10 tahun, 20 tahun lagi orang kamu meninggal loh. Kalau you udah pintar, jadi gembel. Apalagi you IT masa-masa begini, 10 tahun lagi akan datang. Ini mata itu, kacamatanya udah komputer itu. Klik, melihat kemana aja ketahuan. Gitu. Kacamata bisa jadi komputer. Kamu lihat ini loh, di mana orangnya, di mana dia. Udah canggih. Kalau you udah pinter,
lewat aja. Kalau begitu jangan disalahin Tuhan. Yang terakhir aja nanti, ya, malas itu dosa. Coba saya mau benar. Malas itu dosa, amin nggak? Ragu-ragu gitu. Malas itu dosa, amin nggak? Dasar teologinya gimana, Pak? Kalau ditanya itu gimana? Manusia itu homo labor. Homo labor itu manusia kerja. Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa itu dalam perangkat untuk kerja. Untuk kerja. Masih begitu, harus rajin. Tuhan tidak memberkati orang-orang yang malas, amin? Bekerja selama 6 hari. Bapakku bekerja dan aku pun bekerja sampai sekarang. Tuh. Lihat pasal 17 sampai itu. Loh, Tuhan aja rajin, saudara. Di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rajin. Kenapa orang itu masuk ke kegelapan? Karena dia menyangkali eksistensinya sebagai manusia. Manusia mesti harus bekerja. Jadi bukannya kalau dia tidak punya duit, bukannya dia tidak mampu. Dia malas. Ini waktu ini menghasilkan ya? Waktu ini menghasilkan ya? Oh, saya ingin waktu menghasilkan main musik. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi do utang ini. Ini hasilnya nggak sekarang. Dulu saya kalau melihat drum band di TV, saya begini. Saya bikin gitu. Saya waktu belajar gitar, saya tulis dung 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 dung, saya tulis sendiri, saya canggih sendiri. Memang harus rajin. Anak Tuhan harus rajin, amin. Laba 5 talenta itu sangat rajin dan rajin. Jadi saya kan tidak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Nah, gitu kan jawabnya. Kan saya nggak bisa musik, Pak. Orang kan masing-masing punya talenta, loh, kan ada 10 kecerdasan manusia. Ya, kecerdasan manusia itu, kecerdasan yang ke-10 itu intelektual musik, ya. IQ itu soal musik. Manusia semua tahu musik, mengerti musik. Cuma persoalannya mau belajar atau tidak. Jangan katakan nggak bisa kalau belum dicoba. Orang yang 1 talenta dia menanam talenta itu. Kesalahannya orang itu hanya 1, malas. Ambillah, berikan kepada orang yang memiliki 10 talenta. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau ngajak jangan kita menjadi orang yang malas. Sebab dalam kerajaan surga itu hanya orang-orang rajin. Kalau talenta itu diumpamakan itu bisa menjadi, itu merupakan kompetensi yang kita miliki di dalam dunia ini. Kompetensi itu adalah perpaduan antara pikiran, hati, dan skill. Itu kompetensi. Waktu semuanya pintar, itu kompetensi. Tapi bukan hanya soal pinternya main, tapi kan penyembahan pakai alunan itu kan dari hati. Oh, dari C kemana? Oh, dari C ke A minor. Nah, itu kan intelektual. Ya. Itu skill. Tapi artinya pas penyembahan ya. Tuh. Jadi kompetensi itu perpaduan. Itu yang mesti kita tingkatkan. Tetapi kompetensi kita bukan hanya soal kompetensi dunia, tapi kompetensi dalam kehidupan rohani kita. Iman kita harus kita kembangkan. Iman kita tidak boleh semakin turun tapi semakin naik. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Basilikos itu adalah pemerintahan Allah. Basilikos adalah kerajaan Allah. Di situ ada pemerintahan, di situ ada yang diperintah, di situ termasuk wilayah. Kita dalam wilayah kerajaan Allah.
kita tidak boleh khawatir dan cemas lagi. Raja kita pasti pelihara kita. Dia mati di kayu salib supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Apalagi soal makanan minum, soal kehidupan dan kembali, pasti Tuhan cukup. Cuma satu, sadari panggilan kita masing-masing. Mari kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini. Hati kita pindahkan dalam kerajaan. Kita tidak dunia lagi. Kita sangat rajin, bukan sebatas rajin. Tapi kalau kemampuan kita rajin dan tapi jangan malas. Tuhan memberikan kepada kita menjadi orang-orang yang manusia bekerja. Tapi bukan hanya sebatas kita bekerja, tapi kita memindahkan hati kita dalam kerajaan. Amin. Ku tetap setia.
Kami tidak mati atau sedih selalu. Kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Bapak, terima kasih. Hanya ajar kami dapat dipercaya atas tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sangat rajin. Ajar kami terus tetap rajin. Dan bila kami menyadari diri kami adalah orang-orang yang telah perlengkap untuk kami bekerja dalam sungguh-sungguh. Jauhkan daripada kemalasan. Sadarkan masa depan kami bukan sepenuhnya dari Tuhan, tetapi pekerjaan, semangat, belajar yang kami lakukan juga menentukan pada masa-masa yang akan kami dapatkan. Bapak, terima kasih berkata firman dalam hidup. Hamba mengatakan bagi jemaat memberkati jemaat. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi kesulitan mereka. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan dengan cara Tuhan membaca, yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Dan ajar mereka